Kupang yang terletak di Jalan Bundaran PU nomor 12, Tuak dan Merah Kupang. Mau lihat keseruannya? Yuk ikuti kami. Halo teman-teman, baik sekarang kami telah berada di lokasi dan kami telah bersama narasumbernya. Baik Pak, selamat sore. Perkenalkan saya Sheryl dan teman saya. Saya Ivana. Boleh tahu? Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa ya? Bapak Hence. Bapak MC. Nah, kami di sini datang untuk mewawancari Bapak tentang perusahaan ini. Nah, dari yang saya perhatikan nih Pak, Bapak nama perusahaan Bapak itu kan Hence Motor. Nah, kalau boleh tahu, kenapa Bapak memilih nama Hence Motor sebagai nama perusahaan Bapak? Pertama-tama kan biar lebih gampang dikenal. Kedua juga karena mungkin sebelum Bapak buka bengkel ini awal kerja di rumah, jadi orang sudah kenal dan dari situlah mulai pelan-pelan jadi buka usaha seperti ini. Baik Pak, jadi biarkan saya untuk bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama saya mau bertanya tentang bagaimana struktur kerja di sini, bagaimana struktur sistem hierarki di sini, pembagian kerjaan, mungkin ada sistem orang atau Bapak sendiri yang menangani. Oh ya, sistem di sini ada karyawan. Jadi di sini saya juga selaku owner, tapi saya juga turun tangan juga membantu para karyawan bekerja juga. Baik, jadi ada karyawan yang membantu Bapak ya. Baik, pertanyaan berikutnya akan saya berikan kepada Bapak. Nah, menurut Bapak seperti apa sistem pengelolaan dari usaha ini, Pak? Pengolahan itu sistemnya pengolahnya saya sistem jasa. Polanya seperti jual jasa dengan jual barang juga. Jadi ada jasa, ada barang. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya, metode dari perusahaan ini apa? Metode itu semacam, yang dimaksud metode itu semacam apa ya? Metode itu bagaimana saya menjalankan satu usaha, ya kan, maksudnya begitu kan. Nah, itu karena saya basicnya dari perbengkel, jadi teknisi. Jadi metodenya saya bagaimana menjual jasa dan menjual spare part yang ada, barang-barang yang ada. Metode saya. Baik Pak, terima kasih. Lalu Pak, kan kita lihat di sini pasti punya kayak jasa kerja. Nah, orang yang bekerja di sini apakah harus memerlukan skill untuk bekerja atau hanya kayak datang dan telah belajar gitu? Yang pasti harus punya skill. Pertama harus punya skill, itu modal dasar untuk dia bekerja di sini. Dan selama dia di sini juga, yang kita juga saling membimbing anak-anak yang baru mulai, jadi biar mereka juga terlatih. Karena kita di sini bengkel itu kan berhubungan dengan jasa, jadi kita harus punya skill bagaimana kita bekerja untuk memperbaiki kendaraan konsumen. Terima kasih. Kemudian berapa banyak sumber daya manusia yang harus dibutuhkan agar perusahaan ini bisa berjalan dengan baik? Jadi mungkin berapa banyak orang itu yang diperlukan?
Kalau untuk saat sekarang saya butuhkan 15 orang untuk teknisi, terutama di bagian servis di jasa depan. Kalau untuk karyawan dalam 2 orang. Baik, terima kasih. Lalu Pak, apa rencana Bapak ke depannya untuk mewujudkan perusahaan ini Pak? Rencana saya untuk bagaimana untuk mewujudkan lebih berkembang lagi, saya akan mencoba mendatangkan barang-barang yang lebih dibutuhkan oleh konsumen sama teknisi untuk kelancaran kita bekerja. Oke, baik Pak. Sekian dari wawancara kami. Terima kasih Pak. Selamat sore. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala hal yang dikerjakan oleh individu maupun kelompok. Ada 2 contoh yang kami ambil, yaitu manajemen stres dan juga manajemen pendidikan. Manajemen stres adalah kondisi di mana seseorang dapat mengatur pikirannya agar tetap berpikir positif meskipun dalam tekanan yang tinggi atau sedang menghadapi masalah yang berat. Yang kedua, yaitu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan berkaitan dengan program-program yang dapat mengembangkan mutu dan kualitas seorang individu. Kemudian terdapat fungsi dan 3 prinsip manajemen. Yang pertama untuk fungsi ada perencanaan, memikirkan apa yang akan dikerjakan untuk tahap kedepannya. Kedua terdapat pengorganisasi, yaitu mengatur sumber daya perusahaan. Ketiga terdapat pengarahan, bagian di mana mereka akan mengarahkan bawahan agar bekerja dengan baik. Keempat terdapat koordinasi, menciptakan suatu komunikasi dan kesesuaian. Yang kelima terdapat pengawasan untuk melihat kegiatan selaku memproduksi barang. Nah, kemudian untuk 3 fungsi terakhir kita mendapatkan pembagian kerja atau division of work, dan yang kedua wewenang dan tanggung jawab, dan yang ketiga hierarki atau tingkatan. Oke teman-teman, perlu kalian tahu bahwa pengelolaan manajemen penting bagi kita seorang siswa, karena manajemen dapat membantu kita seorang siswa dalam mengatur waktu kita untuk belajar maupun bermain. Lalu, bagaimana dengan masyarakat? Nah, bagi masyarakat, manajemen digunakan dalam sistem perekonomian atau dalam pengelolaan keuangan agar uang yang dikeluarkan tidak lebih banyak dari uang yang dimasukkan. Perusahaan ini dapat digolongkan sebagai usaha, prinsip, dan fungsi manajemen. Hal ini bisa dilihat dari perencanaan sang pemilik yang sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian, pemimpin juga mengatur semua sumber daya di usahanya agar berjalan dengan lancar. Komunikasi yang terjalin juga baik antara pemimpin dan karyawan. Serta yang terpenting adalah pemilik ikut turun tangan langsung demi mengawasi jalannya usaha. Secara keseluruhan, perusahaan ini sudah memiliki struktur manajemen yang sangat baik, di mana pemimpin yang merupakan pemilik turun langsung untuk merangkul karyawan-karyawannya melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Terlihat juga dengan cara ia memilih sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki skill yang mumpuni dalam bidang ini. Kemudian saran yang dapat diberi adalah harapannya pemimpin dapat terus mengembangkan usaha ini dan dengan merealisasikan rencana pengembangan usaha agar kedepannya usaha ini dapat menjadi usaha berkembang yang mampu memenuhi semua permintaan dari konsumen. Sekian, terima kasih.